Song Xia mengundang Luyan ke apartemennya sebagai ungkapan terima kasih karena telah berkali-kali membantunya melewati berbagai kesulitan. Namun, begitu memasuki rumah itu, Luyan mengingatkannya dengan lembut bahwa seorang wanita tidak seharusnya begitu mudah mengundang pria asing masuk ke tempat tinggalnya. Song Xia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Luyan berbeda dari pria lain karena selama ini dia selalu memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan ketulusan. Luyan membalas bahwa dirinya tetaplah seorang pria biasa yang juga memiliki perasaan, sehingga Song Xia tidak boleh terlalu percaya kepada siapapun. Suasana yang semula canggung perlahan berubah hangat ketika mereka mulai menyiapkan makan malam bersama. Luyan ternyata pandai memasak karena pernah belajar saat berada di luar negeri. Ia bahkan membantu Song Xia mengenakan celemek sebelum mereka memasak bersama di dapur kecil. Momen sederhana tersebut membuat keduanya tanpa sadar menjadi semakin dekat, hingga akhirnya mereka menikmati makan malam sambil memandangi indahnya pemandangan kota pada malam hari. Setelah makan malam selesai, mereka berjalan santai di jalanan yang dipenuhi pedagang kaki lima. Saat seorang penjual menawarkan potongan kue terakhir, Song Xia ingin membelinya, tetapi seorang anak kecil juga menginginkan kue yang sama. Tanpa ragu Song Xia mengalah dan membiarkan anak itu mendapatkannya terlebih dahulu. Sikapnya membuat Luyan penasaran, hingga Song Xia perlahan menceritakan masa lalunya. Sewaktu tinggal bersama paman dan bibinya, setiap kali ada makanan enak di rumah, dirinya selalu disisihkan dan tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pengalaman itulah yang membuatnya selalu mengalah demi orang lain. Mendengar kisah itu, hati Luyan terasa sangat sakit. Dengan penuh kelembutan ia mengatakan bahwa mulai sekarang, Song Xia tidak perlu lagi terus-menerus mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain karena sudah ada seseorang yang ingin melindunginya. Kata-kata sederhana itu membuat Song Xia terdiam. Sementara hatinya mulai merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Beberapa hari kemudian Luyan harus pergi keluar kota untuk mengurus pekerjaannya. Sebelum berangkat, ia meninggalkan bunga dan kue sebagai hadiah kecil untuk Song Xia. Pada saat yang sama, ia juga diam-diam membuat sebuah foto keluarga yang telah direstorasi menggunakan teknologi digital. Foto itu merupakan kenangan paling berharga bagi Song Xia yang telah lama hilang. Luyan rela mencari berbagai foto lama, menemui banyak orang, bahkan meminta bantuan ahli agar hasil akhirnya benar-benar menyerupai foto asli. Ketika Song Xia menerima hadiah tersebut, air matanya langsung mengalir. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang begitu memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah ia ceritakan secara lengkap. Perasaan yang selama ini berusaha ia sembunyikan mulai berubah menjadi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Di sisi lain, Lin Yuanchuan yang menyimpan dendam kepada Song Xia akhirnya mencoba menyerangnya. Namun sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, Luyan muncul dan tanpa ragu melindunginya. Dalam perkelahian itu Luyan terluka cukup parah di lengannya. Setelah pelaku berhasil diamankan, Song Xia membawa Luyan pulang untuk mengobati lukanya sendiri. Saat Song Xia membersihkan luka tersebut dengan sangat hati-hati, Luyan akhirnya mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia mengatakan bahwa sejak lama dirinya telah jatuh cinta kepada Song Xia dan tidak sanggup lagi menyembunyikan perasaannya. Song Xia sebenarnya telah merasakan ketulusan itu, tetapi ia memilih menolak dengan halus karena ingin fokus bekerja, melanjutkan pendidikan, dan menyelesaikan seluruh masalah hidupnya terlebih dahulu. Walaupun ditolak, Luyan tetap menghormati keputusannya dan tidak memaksakan kehendaknya sedikit pun. Meskipun demikian, Luyan masih terus membantu Song Xia secara diam-diam. Ia bahkan telah mengatur seorang pengacara terbaik agar Song Xia bisa menuntut Lin Yuanchuan dan mendapatkan kembali keadilan. Saat menyerahkan semua bantuan itu, Luyan sempat bercanda dengan mengatakan bahwa jika Song Xia benar-benar ingin membalas semua kebaikannya, maka menikahlah dengannya. Ucapan itu membuat Song Xia semakin bingung karena ia merasa telah terlalu banyak berutang budi kepada Luyan, sementara dirinya belum mampu membalas apapun. Setelah berpamitan, Luyan memutuskan untuk menjaga jarak agar Song Xia tidak merasa terbebani oleh perasaannya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Song Xia mulai menyadari bahwa
Kehadiran Luyan ternyata telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Keputusan Luyan untuk menjauh ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Song Xia. Selama beberapa hari pria itu benar-benar tidak muncul di restoran mie tempat Song Xia bekerja, tidak mengirim pesan, bahkan tidak lagi menanyakan kabarnya. Kehidupan Song Xia yang biasanya dipenuhi perhatian kecil dari Luyan tiba-tiba terasa begitu sunyi. Pada awalnya ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini memang lebih baik karena ia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada siapapun. Namun semakin hari berlalu, semakin sering pikirannya melayang kepada Luyan. Setiap sudut restoran mengingatkannya pada pria itu, mulai dari meja tempat mereka pernah makan bersama hingga jalan di depan toko tempat Luyan biasa menunggunya pulang. Tanpa disadari, Song Xia mulai merindukan seseorang yang sebelumnya berusaha ia jauhi. Suatu pagi, Lu Su datang tergesa-gesa ke restoran sambil membawa sebuah foto yang telah dipulihkan dengan sempurna. Ia menceritakan bahwa Luyan menghabiskan beberapa hari pergi ke kampung halaman Song Xia hanya untuk mengumpulkan foto-foto lama keluarganya. Ia mencari kenalan lama, menemui tetangga, dan membayar teknisi terbaik agar foto tersebut bisa disusun kembali seperti aslinya. Bahkan selama proses itu berlangsung, Luyan berkali-kali memeriksa hasilnya agar tidak ada sedikit pun kesalahan. Mendengar semua itu, Song Xia benar-benar terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini selalu terlihat tenang ternyata diam-diam melakukan begitu banyak hal demi membuatnya bahagia. Air matanya kembali mengalir ketika memandangi foto keluarganya yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia kenang dalam ingatan. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa perhatian Luyan bukanlah sekadar rasa kasihan, melainkan cinta yang tulus tanpa mengharapkan balasan apapun. Belum sempat Song Xia menenangkan perasaannya, Lu Su menyerahkan sepucuk surat yang ditinggalkan Luyan sebelum pergi. Dalam surat itu Luyan menuliskan bahwa ia telah berusaha menahan perasaannya, tetapi semakin lama justru semakin sulit melupakan Song Xia. Karena tidak ingin membuat wanita itu merasa terbebani, ia memilih meninggalkan kota Jingxi dan pergi keluar negeri. Namun sebelum pergi, ia berjanji bahwa jika suatu hari Song Xia membutuhkan bantuannya, ia akan kembali tanpa ragu. Kalimat-kalimat sederhana itu membuat hati Song Xia bergetar hebat. Ia akhirnya sadar bahwa selama ini dirinya bukan tidak memiliki perasaan, melainkan terlalu takut untuk mengakuinya. Rasa takut akan masa lalu membuatnya terus menolak kebahagiaan yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Song Xia langsung meminta Lu Su membawanya ke bandara. Sepanjang perjalanan ia terus memikirkan semua kenangan yang pernah dilalui bersama Luyan. Ia takut jika terlambat satu langkah saja, maka kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya akan hilang selamanya. Sementara itu di bandara, Luyan sebenarnya masih belum melewati gerbang keberangkatan. Meski wajahnya tampak tenang, jauh di dalam hatinya ia terus berharap akan terjadi sebuah keajaiban. Ketika akhirnya ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan, ia perlahan menoleh. Di sana berdiri Song Xia dengan napas yang terengah-engah karena berlari sekuat tenaga, sementara matanya dipenuhi air mata yang selama ini berusaha ia sembunyikan. Momen itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka, karena untuk pertama kalinya Song Xia memutuskan mengejar orang yang benar-benar dicintainya. Sesampainya di bandara, Song Xia akhirnya menemukan Luyan yang sedang berdiri di depan gerbang keberangkatan sambil menggenggam tiket pesawat di tangannya. Wajah pria itu terlihat tenang, tetapi sorot matanya menyimpan kekecewaan yang begitu dalam. Ketika melihat Song Xia berlari menghampirinya dengan napas yang tersengal-sengal, ia sempat mengira wanita itu datang hanya karena merasa bersalah atau ingin mengembalikan semua bantuan yang pernah ia berikan. Dengan senyum pahit, Luyan mengatakan bahwa kepergiannya adalah keputusan yang telah dipikirkan matang-matang dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Namun Song Xia segera menggeleng sambil berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Ia mengakui bahwa selama beberapa hari terakhir dirinya baru menyadari betapa kosong hidupnya tanpa kehadiran Luyan. Semua perhatian kecil, semua pengorbanan, dan semua ketulusan yang selama ini diberikan Luyan
ternyata telah memenuhi ruang di dalam hatinya tanpa ia sadari. Karena itulah ia datang ke bandara. Bukan untuk menghentikan kepergian seorang teman, melainkan untuk mempertahankan seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mendengar pengakuan itu, Luyan perlahan meletakkan koper yang sejak tadi digenggamnya erat. Ia menatap Song Xia dengan penuh harapan, lalu bertanya sekali lagi apakah wanita itu benar-benar memahami arti dari keputusan yang sedang diambilnya. Song Xia mengangguk tanpa sedikit pun keraguan. Ia berkata bahwa dirinya memang belum pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Setelah melewati begitu banyak luka di masa lalu, tetapi justru karena itulah ia mengerti bahwa hanya Luyan yang selalu hadir tanpa meminta imbalan apapun. Luyan bukan sekadar pria kaya yang mampu menyelesaikan semua masalahnya, melainkan seseorang yang selalu menghargai setiap keputusan dan perasaannya. Pengakuan itu membuat Luyan tersenyum lega. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, beban berat yang selama ini memenuhi dadanya akhirnya menghilang. Ia kemudian menggenggam tangan Song Xia dengan lembut dan mengatakan bahwa mulai hari itu ia tidak akan pernah melepaskan tangan wanita tersebut lagi, selama Song Xia sendiri tidak memintanya pergi. Orang-orang yang ikut datang bersama mereka langsung bersorak bahagia melihat suasana yang akhirnya berubah menjadi penuh kebahagiaan. Lu Su bahkan bercanda bahwa semua orang di bandara telah menjadi saksi pengakuan cinta mereka, sehingga Song Xia tidak boleh lagi menarik kembali ucapannya. Song Xia yang malu hanya bisa menundukkan kepala sambil tersenyum. Sedangkan Luyan justru semakin berani menggoda bahwa langkah berikutnya adalah mendaftarkan pernikahan mereka secepat mungkin. Song Xia langsung memukul pelan lengan Luyan sambil mengatakan bahwa semuanya berjalan terlalu cepat. Ia masih ingin mengenal Luyan lebih dalam. Sebelum memikirkan pernikahan, Luyan tertawa dan menyetujui keinginan itu. Baginya, menunggu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun bukanlah masalah, selama orang yang berada di sisinya adalah Song Xia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata diam-diam diawasi oleh seseorang. Dari kejauhan, bawahan, keluarga Lu segera melaporkan kepada tuan kedua bahwa Luyan dan Song Xia telah resmi memutuskan untuk bersama. Mendengar kabar tersebut, wajah pria itu langsung berubah muram. Selama ini ia berharap putranya sendiri, Lu Su, dapat mendekati Song Xia demi menggagalkan hak waris Luyan atas seluruh kekayaan keluarga. Akan tetapi, semua rencana itu justru berbalik arah. Karena Lu Su tanpa sadar malah membantu menyatukan kedua insan tersebut. Dengan penuh kemarahan, tuan kedua akhirnya memutuskan menggunakan cara yang lebih licik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan salinan surat wasiat keluarga kepada Song Xia. Secara diam-diam, ia yakin bahwa jika Song Xia mengetahui besarnya harta warisan yang akan diterima Luyan setelah menikah dengannya, hubungan mereka akan mulai dipenuhi kecurigaan, fitnah, dan konflik. Tanpa disadari oleh Luyan maupun Song Xia, badai yang jauh lebih besar telah menunggu mereka, dan ujian cinta yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan harinya, Song Xia datang bekerja seperti biasa di Ningan Noodle House. Meskipun wajahnya tampak lebih ceria daripada sebelumnya, pikirannya masih dipenuhi kenangan indah bersama Luyan di bandara. Setiap kali mengingat pengakuan cinta mereka, pipinya memerah tanpa sadar. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika sedang membersihkan meja pelanggan, ia menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama yang sengaja ditinggalkan seseorang. Awalnya ia mengira itu hanyalah surat biasa, tetapi setelah membukanya, wajahnya langsung berubah pucat. Di dalam amplop itu terdapat salinan surat wasiat keluarga Lu beserta beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil dinikahi Luyan sebelum tanggal tertentu akan menjadi bagian penting dalam pembagian seluruh harta warisan keluarga. Song Xia membaca setiap halaman dengan tangan gemetar. Semakin lama ia membaca, semakin besar pula rasa tidak percaya yang memenuhi hatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua perhatian, pengorbanan, bahkan cinta yang diberikan Luyan selama ini benar-benar tulus, ataukah dirinya tanpa sadar hanya menjadi bagian dari permainan besar keluarga kaya itu. Sementara Song Xia masih larut dalam kebingungannya, di sebuah ruang kerja mewah, tuan kedua Lu tersenyum puas setelah menerima laporan bahwa dokumen tersebut telah berhasil sampai ke
Tangan Song Xia, baginya, benih kecurigaan jauh lebih berbahaya daripada ancaman atau kekerasan. Ia percaya bahwa seorang wanita dengan masa lalu penuh luka seperti Song Xia pasti akan memilih menjauh begitu mengetahui dirinya terlibat dalam perebutan harta keluarga. Namun yang tidak diketahui tuan kedua adalah Lu Su diam-diam mendengar seluruh rencana itu. Selama ini ayahnya selalu memerintahkannya untuk merebut hati Song Xia demi menghancurkan masa depan Lu Yan. Tetapi setelah mengenal Song Xia secara langsung, Lu Su mulai menyadari bahwa wanita itu sama sekali tidak pantas dijadikan alat dalam pertarungan keluarga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memutuskan melawan kehendak ayahnya sendiri. Ia segera menghubungi Lu Yan dan memintanya datang secepat mungkin karena seseorang sedang berusaha menghancurkan hubungan mereka. Di sisi lain, Song Xia terus menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Semua kenangan indah bersama Lu Yan tiba-tiba bercampur dengan berbagai pertanyaan yang tidak mampu ia jawab. Ia teringat bagaimana Lu Yan selalu muncul tepat ketika dirinya mengalami kesulitan membayar pengacara, menyelamatkannya dari bahaya, bahkan mengembalikan foto keluarganya yang hilang. Semuanya terasa begitu sempurna hingga kini ia mulai takut bahwa semua itu memang telah direncanakan sejak awal. Rasa rendah diri yang selama ini tersembunyi kembali muncul. Ia merasa dirinya hanyalah gadis biasa yang tidak mungkin dicintai oleh pewaris keluarga terkaya tanpa alasan tertentu. Air mata perlahan jatuh ke atas dokumen wasiat itu, sementara hatinya dipenuhi ketakutan bahwa kebahagiaan yang baru saja ia temukan mungkin hanyalah sebuah ilusi. Tidak lama kemudian, Lu Yan bergegas datang ke restoran setelah menerima telepon dari Lu Su. Begitu melihat Song Xia duduk sendirian sambil memegang dokumen tersebut, ia langsung memahami bahwa seseorang telah lebih dulu bergerak. Tanpa sempat menjelaskan apapun, Song Xia berdiri dan menyerahkan seluruh berkas itu ke tangan Lu Yan. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, apakah semua ini benar? Apakah sejak awal aku hanya bagian dari syarat agar kamu bisa mendapatkan warisan keluarga? Pertanyaan itu membuat Lu Yan terdiam beberapa saat. Ia tidak marah karena Song Xia meragukannya, justru ia merasa bersalah karena terlalu lama menyembunyikan kenyataan tentang keluarganya. Setelah menarik napas panjang, Lu Yan menatap mata Song Xia dengan penuh kesungguhan dan berkata bahwa hari ini ia akan menceritakan seluruh kebenaran, termasuk rahasia keluarga Lu yang selama bertahun-tahun disembunyikan dari semua orang. Ia sadar bahwa jika masih ada satu kebohongan saja di antara mereka, maka cinta yang baru saja tumbuh itu tidak akan pernah mampu bertahan menghadapi badai yang akan datang. Lu Yan perlahan menutup map berisi salinan surat wasiat itu, lalu meletakkannya di atas meja tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan kenyataan. Dengan tatapan penuh ketulusan ia berkata bahwa semua isi dokumen tersebut memang benar, tetapi ada satu hal yang sengaja dipelintir oleh orang-orang yang mengirimkannya. Warisan itu bukan alasan dirinya mendekati Song Xia. Justru, sebelum mengetahui bahwa Song Xia memiliki keterkaitan apapun dengan keluarganya, ia sudah jatuh cinta sejak pertama kali melihat wanita itu tetap tersenyum meski hidupnya dipenuhi kesulitan. Lu Yan kemudian menceritakan bahwa sejak kecil ia dibesarkan di tengah keluarga yang hanya memandang uang, kekuasaan, dan kepentingan. Baginya, semua harta yang diperebutkan orang-orang itu tidak pernah membawa kebahagiaan. Bahkan jika suatu hari ia harus kehilangan seluruh hak warisnya demi mempertahankan Song Xia, ia tidak akan menyesal sedikit pun. Mendengar pengakuan itu, hati Song Xia mulai goyah. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Lu Yan. Tetapi luka masa lalunya membuatnya masih sulit mempercayai siapapun sepenuhnya. Saat suasana mulai tenang, beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan restoran. Beberapa pria berpakaian jas turun lebih dulu, kemudian seorang wanita tua yang berwibawa melangkah keluar dengan tongkat di tangannya. Dialah Nyonya Wang, kepala keluarga Lu sekaligus nenek Lu Yan. Semua orang di restoran langsung terdiam melihat kehadirannya. Song Xia yang tidak mengenalnya hanya bisa berdiri dengan gugup, sedangkan Lu Yan segera maju menghampiri sang nenek. Tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, wanita tua itu tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun.
Ia justru berjalan perlahan menghampiri Song Xia, memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan tajam yang membuat seluruh ruangan terasa mencekam. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata bahwa akhirnya ia bisa bertemu langsung dengan wanita yang berhasil mengubah cucunya menjadi orang yang jauh lebih hangat daripada sebelumnya. Ucapan itu membuat semua orang terkejut, tetapi kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Nyonya Wang meminta semua pengawal keluar agar pembicaraan mereka tidak didengar siapapun. Dengan suara tenang ia mengungkapkan bahwa surat wasiat yang diterima Song Xia memang sengaja disebarkan oleh seseorang yang ingin menghancurkan hubungan mereka. Ia sudah lama mengetahui bahwa ada anggota keluarga yang diam-diam merencanakan perebutan harta dan berusaha menjadikan Song Xia sebagai alat untuk memecah belah Luyan. Selama ini ia memilih diam karena ingin melihat apakah cinta cucunya benar-benar tulus atau hanya sekadar perasaan. Sesaat setelah melihat Luyan rela meninggalkan warisan, mempertaruhkan keselamatannya, bahkan hampir pergi jauh demi menghormati keputusan Song Xia, ia akhirnya yakin bahwa cucunya telah menemukan wanita yang tepat. Mendengar semua penjelasan itu, air mata Song Xia kembali mengalir. Seluruh beban yang sejak pagi menekan hatinya perlahan mulai menghilang. Namun, di balik jendela restoran, seseorang diam-diam mengawasi pertemuan tersebut dengan wajah penuh kebencian. Tuan kedua Lu mengepalkan tangannya begitu mendengar laporan bahwa rencananya justru berakhir dengan restu dari Nyonya Wang. Ia menyadari bahwa selama Song Xia masih berada di sisi Luyan, peluangnya menguasai seluruh kekayaan keluarga akan semakin kecil. Dengan tatapan dingin, ia menghubungi seseorang melalui telepon dan memerintahkan agar rencana berikutnya segera dijalankan. Kali ini ia tidak lagi berniat memisahkan mereka dengan fitnah atau tipu daya. Ia ingin menghancurkan Song Xia secara langsung agar wanita itu tidak pernah bisa berdiri di samping Luyan lagi. Sementara itu, di dalam restoran, Luyan sama sekali tidak menyadari bahwa ancaman yang jauh lebih berbahaya sedang bergerak mendekati orang yang paling ia cintai. Malam itu Luyan bersikeras mengantar Song Xia pulang meskipun wanita itu terus mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak mendengar peringatan dari neneknya mengenai rencana jahat Tuan kedua Lu, firasat buruk terus menghantui pikirannya. Selama perjalanan pulang, Luyan beberapa kali memperhatikan kaca spion dan merasa ada sebuah mobil hitam yang terus mengikuti mereka dari kejauhan. Ia sengaja memutar arah melewati beberapa jalan berbeda untuk memastikan kecurigaannya. Benar saja, mobil itu tetap berada di belakang mereka tanpa pernah kehilangan jejak. Luyan langsung menghubungi Cheng dan memintanya mengirim beberapa pengawal ke lokasi mereka. Namun sebelum bantuan tiba, mobil hitam tersebut tiba-tiba melaju kencang dan mencoba menabrak kendaraan mereka dari samping. Luyan dengan sigap memutar setir sehingga tabrakan besar berhasil dihindari, tetapi mobil mereka tetap tergelincir dan berhenti di pinggir jalan. Song Xia yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu langsung pucat ketakutan, sementara Luyan segera memeluknya untuk memastikan wanita itu tidak terluka sedikit pun. Beberapa pria bertopeng kemudian turun dari mobil hitam sambil membawa tongkat besi. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerang. Luyan berdiri di depan Song Xia tanpa sedikit pun mundur. Walaupun jumlah lawan jauh lebih banyak, ia tetap melawan sekuat tenaga demi melindungi wanita yang dicintainya. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah jalan yang mulai sepi. Beberapa kali Luyan berhasil menjatuhkan lawannya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Salah satu penyerang diam-diam mengambil kesempatan untuk menyerang Song Xia dari belakang. Melihat hal itu, Luyan tanpa berpikir panjang langsung berlari dan mendorong Song Xia menjauh. Tongkat besi yang seharusnya menghantam Song Xia justru mengenai punggung Luyan dengan keras hingga pria itu tersungkur ke tanah. Song Xia menjerit histeris ketika melihat darah mulai mengalir dari pelipis Luyan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kehilangan seseorang yang begitu berharga. Tidak lama kemudian suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Para penyerang segera melarikan diri sebelum berhasil ditangkap. Cheng bersama beberapa pengawal datang terlambat beberapa menit dan langsung membawa Luyan ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, Song Xia duduk
sendirian di luar ruang operasi dengan pakaian yang masih berlumuran darah Luyan. Kedua, tangannya terus gemetar, sementara air mata tidak berhenti mengalir. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena merasa semua musibah itu terjadi akibat dirinya. Seandainya ia tidak hadir dalam kehidupan Luyan, pria itu mungkin tidak perlu menghadapi bahaya sebesar ini. Nenek Lu dan Lu Su, yang tiba di rumah sakit mencoba menenangkan Song Xia, tetapi wanita itu hanya bisa menatap pintu ruang operasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hatinya ia terus berdoa agar Lu Yan selamat, bahkan jika harus menukar seluruh kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, tuan kedua Lu menerima kabar bahwa rencana penyerangan kembali gagal dan Lu Yan berhasil diselamatkan. Wajahnya dipenuhi amarah, hingga ia membanting gelas yang ada di tangannya. Ia sadar bahwa selama Lu Yan masih hidup, semua rencananya untuk menguasai warisan keluarga tidak akan pernah berhasil. Dengan tatapan penuh kebencian, ia akhirnya mengambil sebuah map rahasia yang selama bertahun-tahun disembunyikannya. Di dalam map itu tersimpan bukti mengenai sebuah rahasia besar yang berkaitan dengan kelahiran Song Xia. Tuan kedua tersenyum dingin sambil berbisik bahwa jika kekerasan tidak mampu memisahkan mereka, maka rahasia masa lalu itulah yang akan menghancurkan cinta Luyan dan Song Xia untuk selamanya. Tanpa disadari oleh siapapun, sebuah kebenaran yang telah terkubur puluhan tahun kini mulai muncul ke permukaan dan akan mengubah takdir mereka selamanya. Di rumah sakit, operasi Luyan berlangsung selama beberapa jam yang terasa seperti bertahun-tahun bagi Song Xia. Ia tidak bergeser sedikit pun dari kursi di depan ruang operasi. Tangannya masih menggenggam erat liontin kecil milik Luyan yang terjatuh saat kejadian tadi. Setiap kali pintu ruang operasi terbuka, jantungnya langsung berdegup kencang, berharap dokter membawa kabar baik. Hingga akhirnya lampu operasi padam dan dokter keluar dengan wajah lelah. Dokter menjelaskan bahwa kondisi Luyan sudah berhasil distabilkan. Luka di kepalanya memang cukup serius, tetapi nyawanya berhasil diselamatkan karena pertolongan datang tepat waktu. Mendengar kabar itu, kaki Song Xia langsung lemas. Ia menangis tanpa mampu menahan emosinya lagi. Baru saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa Luyan bukan lagi sekadar seseorang yang dicintainya, melainkan orang yang tidak sanggup ia kehilangan dalam keadaan apapun. Beberapa jam kemudian, Song Xia diizinkan masuk ke ruang perawatan. Luyan masih terbaring, lemah dengan perban melingkari kepalanya, sementara alat pemantau detak jantung terus berbunyi pelan di samping tempat tidur. Song Xia duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan pria itu erat-erat. Dengan suara yang bergetar ia meminta maaf karena merasa semua penderitaan yang dialami Luyan berasal darinya. Ia mengatakan bahwa jika harus memilih antara kehilangan cinta atau kehilangan nyawa Luyan, maka ia lebih memilih menghilang dari kehidupannya agar pria itu tidak lagi berada dalam bahaya. Tanpa diduga, jari Luyan bergerak perlahan. Meskipun matanya belum terbuka sepenuhnya, ia menggenggam balik tangan Song Xia dengan lemah. Dengan senyum tipis ia berbisik bahwa sejak memutuskan mencintai Song Xia, ia sudah siap menghadapi risiko apa pun. Baginya, hidup tanpa Song Xia justru jauh lebih menyakitkan daripada luka-luka yang kini memenuhi tubuhnya. Mendengar kalimat itu, air mata Song Xia kembali jatuh, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena ia merasakan cinta yang begitu tulus. Sementara suasana haru memenuhi ruang perawatan, tuan kedua Lu mulai menjalankan rencana terakhirnya. Ia menghubungi beberapa wartawan dan menyebarkan sebuah berita mengejutkan. Keesokan paginya, hampir seluruh media di kota Jingxi memuat artikel besar dengan judul yang menghebohkan, Song Xia diduga memiliki hubungan dengan rahasia keluarga Lu selama 20 tahun. Berita itu disertai foto-foto lama dan beberapa dokumen yang sengaja dipotong, sehingga terlihat seolah-olah Song Xia adalah putri dari seseorang yang pernah memiliki hubungan erat dengan keluarga Lu. Walaupun isi dokumen tersebut belum tentu benar, pemberitaan itu langsung menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai membicarakan Song Xia, bahkan media sosial dipenuhi berbagai tuduhan bahwa sejak awal ia sengaja mendekati Luyan demi menguasai harta keluarga. Song Xia yang baru mengetahui berita itu langsung terkejut.
Ia tidak pernah melihat dokumen-dokumen tersebut sebelumnya, tetapi fitnah yang menyebar begitu cepat membuatnya kembali menjadi sasaran cibiran banyak orang. Di saat yang sama, Nyonya Wang menerima sebuah telepon dari sahabat lamanya yang telah menyelidiki dokumen-dokumen tersebut selama bertahun-tahun. Setelah mendengar laporan itu, wajah wanita tua tersebut berubah sangat serius. Ia segera menutup telepon dan memandang foto lama yang tersimpan di ruang kerjanya. Di dalam foto itu tampak seorang wanita muda yang wajahnya sangat mirip dengan Song Xia. Dengan suara pelan ia berkata bahwa ternyata rahasia yang selama ini disembunyikan benar-benar mulai terungkap. Namun yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa rahasia itu sama sekali bukan tentang harta warisan, melainkan tentang sebuah janji yang dibuat dua keluarga lebih dari 20 tahun lalu. Jika kebenaran itu sampai terbongkar, bukan hanya hubungan Luyan dan Song Xia yang akan terguncang, tetapi seluruh keluarga Lu akan menghadapi kenyataan yang selama ini mereka coba kubur sedalam mungkin. Berita yang menyebar di seluruh kota Jingxi bagaikan badai yang datang tanpa peringatan. Dalam waktu kurang dari sehari, nama Song Xia menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Banyak orang yang sebelumnya bersimpati kepadanya kini mulai memandangnya dengan penuh kecurigaan. Beberapa pelanggan tetap Ningan Noodle House bahkan datang hanya untuk melihat wajah wanita yang disebut-sebut sebagai calon pewaris keluarga Lu. Ada yang berbisik-bisik di belakangnya, ada pula yang secara terang-terangan menuduh bahwa selama ini semua kesederhanaan Song Xia hanyalah sandiwara untuk mendapatkan hati Luyan. Song Xia hanya menundukkan kepala sambil terus bekerja, tetapi setiap kata yang didengarnya terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatinya. Ia sudah terbiasa hidup dalam kesulitan, tetapi tuduhan bahwa cintanya kepada Luyan didasari keserakahan adalah hal yang sama sekali tidak sanggup diterimanya. Saat restoran mulai sepi, ia memilih masuk ke dapur dan menangis sendirian agar tidak seorang pun melihat kelemahannya. Di rumah sakit, kondisi Luyan mulai membaik. Meskipun dokter masih melarangnya terlalu banyak bergerak, ia tetap meminta ponselnya begitu mengetahui berita mengenai Song Xia. Wajahnya langsung berubah dingin ketika membaca berbagai artikel dan komentar yang beredar di internet. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengadakan konferensi pers dadakan dari ruang perawatannya. Di depan puluhan wartawan, Luyan dengan tegas menyatakan bahwa seluruh tuduhan terhadap Song Xia adalah fitnah. Ia bahkan mengatakan bahwa jika memang ada syarat warisan yang mengharuskannya memilih antara kekayaan keluarga atau wanita yang dicintainya, maka ia akan melepaskan seluruh hak warisnya saat itu juga. Pernyataan tersebut membuat seluruh ruangan menjadi hening. Tidak ada seorang pun yang menyangka pewaris keluarga Lu rela meninggalkan kekayaan bernilai miliaran demi membela seorang wanita biasa. Berita itu langsung menjadi tajuk utama dan perlahan mulai mengubah opini masyarakat. Sementara itu, Nyonya Wang memanggil seluruh anggota keluarga Lu ke rumah utama. Dengan wajah serius, ia meletakkan beberapa dokumen tua di atas meja besar ruang keluarga. Dokumen itu telah disimpan selama lebih dari 20 tahun dan hanya dirinya yang mengetahui keberadaannya. Di hadapan semua orang, ia menjelaskan bahwa rahasia mengenai Song Xia memang benar-benar ada, tetapi bukan seperti yang diberitakan media. 25 tahun yang lalu, ayah Song Xia pernah menyelamatkan nyawa kakek Luyan dalam sebuah kecelakaan besar. Sebagai balas budi, keluarga Lu berjanji akan melindungi keluarga Song apapun yang terjadi. Namun, sebelum janji itu sempat dipenuhi, kedua orang tua Song Xia mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka. Sejak saat itu, keluarga Lu diam-diam terus mencari keberadaan Song Xia. Tetapi kehilangan jejaknya selama bertahun-tahun. Nyonya Wang menatap seluruh anggota keluarga dengan mata yang tajam dan berkata bahwa Song Xia bukan pemburu harta, melainkan orang yang sejak awal justru memiliki hak untuk menerima perlindungan dari keluarga Lu. Di sudut ruangan, wajah tuan kedua Lu berubah pucat. Ia tidak pernah menduga bahwa wanita tua itu masih menyimpan seluruh bukti tersebut. Namun sebelum siapapun sempat bereaksi, seorang pengawal berlari masuk dengan wajah panik sambil membawa kabar mengejutkan. Pengawal itu mengatakan bahwa Song Xia baru saja meninggalkan restoran seorang diri setelah menerima telepon misterius.
Dari rekaman kamera pengawas terlihat ia masuk ke sebuah mobil hitam yang tidak dikenal, dan sejak saat itu ponselnya tidak lagi bisa dihubungi. Mendengar kabar tersebut, Lu Yan yang baru tiba dari rumah sakit langsung berdiri meski lukanya belum pulih sepenuhnya. Wajahnya dipenuhi kecemasan karena ia sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Seseorang telah menculik Song Xia sebelum kebenaran sepenuhnya terungkap, dan kali ini musuh mereka tampaknya siap melakukan apa saja demi memastikan rahasia keluarga Lu terkubur untuk selamanya. Lu Yan sama sekali tidak memedulikan peringatan dokter yang memintanya beristirahat. Begitu mendengar Song Xia menghilang, ia langsung mencabut infus di tangannya dan berlari keluar dari rumah sakit. Ah Cheng serta Lu Su berusaha menghentikannya karena luka di kepalanya belum benar sembuh, tetapi Lu Yan tidak mau mendengarkan siapapun. Baginya, setiap menit yang terbuang bisa saja membahayakan keselamatan wanita yang dicintainya. Mereka segera melacak rekaman kamera pengawas di sekitar restoran. Dari rekaman itu terlihat bahwa Song Xia memang naik ke sebuah mobil hitam setelah menerima telepon dari seseorang yang mengaku mengetahui informasi tentang kedua orang tuanya. Song Xia tampak ragu pada awalnya, tetapi ketika mendengar nama ayah dan ibunya disebut, ia akhirnya mengikuti orang tersebut tanpa menyadari bahwa dirinya sedang masuk ke dalam jebakan yang telah dirancang dengan sangat rapi. Di sebuah gudang tua yang terletak di kawasan pelabuhan, Song Xia perlahan membuka matanya. Kedua tangannya terikat pada sebuah kursi, sementara ruangan itu hanya diterangi lampu redup yang bergoyang tertiup angin malam. Di hadapannya berdiri tuan kedua Lu dengan senyum penuh kemenangan. Pria itu mengatakan bahwa semua ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya secara pribadi. Kesalahan Song Xia hanyalah karena ia berhasil membuat Lu Yan rela meninggalkan seluruh kekayaan keluarga. Selama Song Xia masih hidup dan tetap berada di sisi Lu Yan, seluruh rencananya untuk menguasai keluarga Lu tidak akan pernah berhasil. Song Xia menatap pria itu tanpa rasa takut. Dengan suara tegas ia mengatakan bahwa harta keluarga Lu sama sekali tidak pernah menarik perhatiannya. Seandainya ia tahu sejak awal bahwa mencintai Lu Yan akan menyeretnya ke dalam pertarungan seperti ini, ia tetap tidak akan menyesali perasaannya. Jawaban itu justru membuat tuan kedua semakin marah. Ia merasa Song Xia telah menghancurkan semua ambisinya yang dibangun selama puluhan tahun. Sementara itu, berkat bantuan Ah Cheng, lokasi gudang akhirnya berhasil ditemukan melalui sinyal ponsel yang sempat aktif beberapa detik sebelum dimatikan. Lu Yan langsung memimpin beberapa pengawal menuju pelabuhan. Setibanya di sana, mereka mendengar suara bentakan dan keributan dari dalam gudang. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Yan mendobrak pintu besi yang terkunci. Para anak buah tuan kedua segera menghadang mereka sehingga perkelahian sengit kembali terjadi. Walaupun kondisi tubuhnya belum pulih sepenuhnya, Lu Yan tetap bertarung di barisan paling depan. Ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membawa Song Xia pulang dengan selamat. Di tengah kekacauan itu, tuan kedua yang mulai terdesak tiba-tiba mengeluarkan sepucuk pistol yang selama ini disembunyikannya. Ia mengarahkan senjata itu tepat ke arah Song Xia sambil tertawa dingin. Semua orang langsung terdiam. Tidak ada yang menyangka pria itu benar-benar berani melakukan tindakan sejauh ini hanya demi mempertahankan ambisinya. Melihat moncong pistol mengarah kepada Song Xia, Lu Yan berteriak memintanya menunduk. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Tuan kedua menarik pelatuknya tanpa sedikit pun ragu. Dalam sepersekian detik, Lu Yan berlari sekuat tenaga dan kembali berdiri di depan Song Xia seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Suara tembakan memecah keheningan gudang, diikuti jeritan histeris Song Xia yang melihat tubuh Lu Yan terhuyung sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Darah perlahan mengalir membasahi pakaiannya, sementara seluruh ruangan mendadak sunyi. Bahkan, tuan kedua sendiri tampak terkejut karena tidak pernah menyangka Lu Yan benar-benar rela mempertaruhkan nyawanya sekali lagi. Song Xia langsung memeluk tubuh Lu Yan yang mulai kehilangan kesadaran sambil menangis tanpa henti. Di saat yang sama, suara sirene polisi terdengar. Semakin dekat, gudang itu segera dikepung dari segala arah, dan nasib seluruh keluarga Lu akhirnya akan ditentukan oleh peristiwa tragis yang baru saja terjadi.
Suara tembakan yang menggema di dalam gudang membuat semua orang terpaku di tempatnya. Song Xia memeluk tubuh Luyan yang perlahan terjatuh ke lantai, sementara darah terus mengalir dari bahunya. Untungnya, peluru itu tidak mengenai jantung karena Luyan sempat memutar tubuhnya pada detik terakhir untuk melindungi Song Xia. Meski demikian, luka tersebut tetap sangat serius. Dengan tangan yang gemetar, Song Xia terus menekan luka itu sambil menangis memanggil nama Luyan berkali-kali. Luyan yang wajahnya mulai memucat masih berusaha tersenyum tipis. Dengan napas yang semakin berat ia mengangkat tangannya perlahan dan mengusap air mata di pipi Song Xia. Ia berkata pelan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta Song Xia untuk tidak menangis. Karena selama wanita itu selamat, semua pengorbanan yang telah dilakukannya tidak pernah sia-sia. Kata-kata itu justru membuat Song Xia menangis semakin keras. Ia memohon agar Luyan bertahan, dan berjanji bahwa setelah semua ini berakhir, ia tidak akan pernah lagi meninggalkannya seorang diri. Beberapa detik kemudian, tim kepolisian bersama pasukan khusus berhasil memasuki gudang dan segera menguasai keadaan. Seluruh anak buah tuan kedua berhasil dilumpuhkan, sementara pria itu sendiri mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun usahanya gagal ketika Aceng berhasil mengejarnya dan menjatuhkannya sebelum sempat keluar dari area pelabuhan. Dengan kedua tangan di borgol, tuan kedua masih berteriak bahwa semua yang dilakukannya adalah demi mempertahankan hak keluarganya. Akan tetapi, tidak seorang pun lagi mempercayai ucapannya. Polisi menemukan berbagai dokumen rahasia, rekaman percakapan, bukti penculikan, hingga catatan mengenai berbagai rencana kriminal yang selama ini disembunyikannya. Semua bukti tersebut cukup untuk menyeretnya ke pengadilan atas tuduhan penculikan, percobaan pembunuhan, pemerasan, dan konspirasi perebutan harta keluarga. Saat dibawa pergi, wajahnya tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti sebelumnya, melainkan penyesalan karena seluruh ambisi yang dibangunnya selama puluhan tahun runtuh hanya dalam satu malam. Luyan segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat kedua. Kali ini Song Xia tidak meninggalkan ruang operasi sedetik pun. Ia duduk di depan pintu dengan pakaian yang masih dipenuhi noda darah, terus memanjatkan doa sambil menggenggam cincin kecil yang diam-diam pernah dibeli Luyan beberapa minggu sebelumnya. Nyonya Wang datang menghampirinya dan untuk pertama kalinya memeluk Song Xia seperti seorang cucu kandung. Wanita tua itu berkata bahwa dirinya pernah kehilangan terlalu banyak orang yang dicintai, sehingga ia tidak ingin kehilangan Luyan ataupun Song Xia lagi. Ia juga meminta maaf karena selama ini membiarkan keduanya menghadapi berbagai bahaya sendirian demi mengungkap siapa dalang sebenarnya. Mendengar semua itu, Song Xia hanya mengangguk sambil terus berharap agar operasi Luyan berhasil. Baginya, semua harta, semua rahasia keluarga, bahkan seluruh masalah yang selama ini terjadi tidak lagi penting. Ia hanya ingin melihat Luyan membuka mata sekali lagi. Setelah operasi yang berlangsung hampir 6 jam, dokter akhirnya keluar dengan senyum lega. Peluru berhasil diangkat dan kondisi Luyan dinyatakan stabil. Mendengar kabar tersebut, Song Xia langsung menutup wajahnya sambil menangis penuh rasa syukur. Beberapa hari kemudian, ketika Luyan akhirnya sadar dari masa kritisnya, hal pertama yang dilihatnya adalah Song Xia yang tertidur di samping tempat tidurnya karena hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit selama berhari-hari. Luyan menggenggam tangan wanita itu dengan lembut hingga Song Xia perlahan terbangun. Begitu mata mereka bertemu, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Song Xia langsung memeluk Luyan dengan hati-hati sambil berbisik bahwa mulai hari itu ia tidak akan pernah lagi lari dari perasaannya. Apapun yang akan terjadi di masa depan, ia ingin menghadapinya bersama. Luyan tersenyum bahagia, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang selama ini disimpan Aceng. Di dalamnya terdapat cincin yang telah lama dipersiapkannya. Dengan suara yang masih lemah namun penuh keyakinan, Luyan kembali melamar Song Xia. Kali ini, tanpa sedikit pun keraguan atau ketakutan, Song Xia mengangguk sambil tersenyum melalui air matanya. Tepuk tangan keluarga dan sahabat yang memenuhi ruangan pun mengiringi momen itu, menandai awal baru bagi dua hati yang telah melewati begitu banyak luka sebelum akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Beberapa minggu berlalu sejak lamaran itu diterima. Kesehatan Luyan berangsur-angsur pulih. Sementara hubungan mereka semakin erat dari hari ke hari. Kabar pertunangan mereka menyebar ke seluruh kota Jingxi dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan pebisnis maupun masyarakat. Setelah tuan kedua Lu ditangkap, banyak orang mengira kehidupan pasangan itu akhirnya akan tenang. Namun, di balik ketenangan tersebut, keluarga Lu justru mulai menghadapi ujian baru. Persidangan tuan kedua membuka satu demi satu rahasia lama yang selama puluhan tahun terkubur. Banyak mantan rekan bisnis dan anggota keluarga lain dipanggil sebagai saksi. Nama keluarga Lu kembali memenuhi berbagai media, membuat Song Xia merasa tidak nyaman karena setiap langkahnya selalu menjadi perhatian publik. Meski begitu, kali ini ia tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Luyan selalu menggenggam tangannya dengan erat dan meyakinkannya bahwa selama mereka saling percaya, tidak ada fitnah yang mampu memisahkan mereka lagi. Di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan, Song Xia menerima sebuah surat dari kantor notaris yang menangani peninggalan kedua orang tuanya. Isi surat itu membuatnya terkejut. Ternyata sebelum meninggal, ayahnya pernah menitipkan sebuah kotak penyimpanan di sebuah bank swasta dengan syarat hanya boleh dibuka ketika Song Xia telah berusia 24 tahun. Karena berbagai kesalahan administrasi dan perpindahan alamat, keberadaan kotak tersebut baru berhasil ditemukan sekarang. Bersama Luyan, Song Xia mendatangi bank itu. Setelah melalui proses verifikasi, sebuah kotak kayu tua akhirnya dibuka di hadapan mereka. Di dalamnya terdapat beberapa foto keluarga, buku harian milik ibunya, sepucuk surat untuk Song Xia, serta sebuah liontin giok berbentuk bunga plum yang tampak sangat tua. Saat membaca surat itu, Song Xia kembali menitikkan air mata. Ayahnya menuliskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia berharap putrinya tidak hidup dengan kebencian, melainkan menemukan seseorang yang mampu mencintainya dengan tulus. Kalimat sederhana itu membuat Song Xia semakin yakin bahwa pertemuannya dengan Luyan bukanlah sebuah kebetulan. Namun, kejutan terbesar justru datang dari buku harian sang ibu. Di halaman-halaman terakhir, tertulis bahwa keluarga Song pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam sebuah kecelakaan besar bertahun-tahun silam. Anak kecil itu kehilangan kesadaran dan tidak pernah mengetahui siapa penyelamatnya. Setelah membaca seluruh isi buku harian, Nyonya Wang yang ikut melihat dokumen tersebut langsung terdiam. Dengan suara yang bergetar ia mengungkapkan bahwa anak laki-laki yang dimaksud tidak lain adalah Luyan sendiri. Ketika masih kecil, Luyan pernah mengalami kecelakaan saat bepergian bersama keluarganya. Seorang pria dan wanita muda tanpa ragu mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya sebelum akhirnya pergi tanpa meninggalkan identitas. Selama bertahun-tahun keluarga Lu mencari kedua penyelamat tersebut, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Baru sekarang semua kepingan cerita itu tersusun dengan sempurna. Ternyata orang tua Song Xia bukan hanya penyelamat keluarga Lu, tetapi juga penyelamat nyawa Luyan sendiri. Malam itu, Luyan dan Song Xia berdiri berdampingan di depan makam kedua orang tua Song Xia. Sambil membawa bunga putih, angin musim semi berembus pelan, membuat suasana terasa damai. Luyan membungkuk dengan penuh hormat dan berjanji di hadapan makam bahwa ia akan menjaga Song Xia sepanjang hidupnya, sama seperti kedua orang tuanya pernah menyelamatkan dirinya di masa lalu. Song Xia menggenggam tangan Luyan sambil tersenyum melalui air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia merasa bahwa semua luka, kehilangan, dan penderitaan yang pernah dialaminya akhirnya menemukan makna. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan keduanya. Sosok misterius itu menutup teleponnya setelah berkata singkat, "Target sudah dipastikan. Mulai jalankan tahap berikutnya." Kalimat tersebut menandakan bahwa meskipun kisah cinta Luyan dan Song Xia telah melewati begitu banyak rintangan, masih ada seseorang di balik bayang-bayang yang mengetahui rahasia jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Beberapa hari setelah mengunjungi makam kedua orang tua Song Xia, kehidupan mereka tampak kembali tenang. Persiapan pernikahan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Nyonya Wang bahkan secara pribadi mengumumkan kepada seluruh keluarga Lu bahwa Song Xia adalah calon menantu
yang telah diakuinya secara resmi. Keputusan itu membuat sebagian besar anggota keluarga tidak lagi berani menentang hubungan mereka. Luyan mengajak Song Xia melihat rumah baru yang telah ia siapkan jauh sebelum semua kekacauan terjadi. Rumah itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan villa-villa keluarga Lu, tetapi setiap sudutnya dirancang sesuai dengan impian sederhana Song Xia. Di halaman belakang terdapat taman kecil yang dipenuhi bunga plum, bunga favorit ibunya. Sedangkan di dapur tersedia meja kayu panjang karena Lu Yan tahu Song Xia paling bahagia ketika memasak untuk orang-orang yang disayanginya. Saat melihat semua itu, Song Xia tidak mampu berkata apa-apa selain memeluk Lu Yan erat. Ia merasa akhirnya menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut sebagai rumah. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika Ah Cheng membawa hasil penyelidikan terbaru. Tim keamanan berhasil melacak nomor telepon misterius yang digunakan oleh orang yang mengawasi Song Xia beberapa hari sebelumnya. Anehnya, nomor tersebut tidak berasal dari kota Jingxi, melainkan dari Linan. Setelah ditelusuri lebih jauh, pemilik nomor itu ternyata memiliki hubungan dengan sebuah perusahaan investasi besar yang selama ini menjadi pesaing utama keluarga Lu. Yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan tersebut pernah beberapa kali bekerja sama secara diam-diam dengan tuan kedua Lu sebelum pria itu ditangkap. Artinya, semua kejadian selama ini kemungkinan bukan hanya ulah tuan kedua seorang diri. Masih ada dalang lain yang belum pernah menampakkan wajahnya. Mendengar laporan itu, ekspresi Lu Yan langsung berubah serius. Ia sadar bahwa musuh sesungguhnya mungkin baru saja mulai bergerak sekarang, ketika semua orang mengira masalah telah berakhir. Di sebuah gedung pencakar langit di kota Linan, seorang pria parubaya berdiri menghadap jendela sambil memandangi pemandangan malam. Di belakangnya berdiri beberapa anak buah yang baru saja melaporkan kegagalan tuan kedua Lu. Pria itu sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, ia tersenyum tipis sambil memutar sebuah cincin tua di jarinya. Dengan suara tenang ia berkata bahwa kegagalan tuan kedua memang sudah diperkirakan sejak awal. Baginya, pria itu hanyalah bidak kecil yang sengaja digunakan untuk mengacaukan keluarga Lu. Tujuan sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar memperebutkan warisan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah foto lama yang telah menguning. Di dalam foto itu tampak kedua orang tua Song Xia berdiri bersama seorang pria muda yang wajahnya sengaja disobek hingga tidak bisa dikenali. Pria misterius itu menatap foto tersebut cukup lama sebelum berkata pelan, "Sudah lebih dari 20 tahun, akhirnya semua orang yang terlibat mulai berkumpul kembali." Salah satu bawahannya kemudian bertanya apakah mereka harus segera menculik Song Xia lagi. Pria itu menggeleng sambil tersenyum dingin. Menurutnya, kali ini mereka tidak perlu menyentuh Song Xia. Mereka hanya perlu membuat wanita itu mengetahui kebenaran tentang masa lalu kedua orang tuanya, dan setelah itu semuanya akan hancur dengan sendirinya. Sementara itu, tanpa mengetahui bahaya baru yang sedang mendekat, Lu Yan dan Song Xia menghadiri festival musim semi di pusat kota. Jalanan dipenuhi lampion merah dan suara tawa para pengunjung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka menikmati malam tanpa ancaman dan tanpa rasa takut. Lu Yan membelikan Song Xia kue beras manis yang dulu pernah ingin dibelinya, tetapi diberikan kepada seorang anak kecil. Kali ini Song Xia menerimanya sambil tersenyum lebar. Ia memotong kue itu menjadi dua dan menyuapkan potongan pertama kepada Lu Yan sebagai tanda bahwa mereka akan berbagi kebahagiaan maupun kesedihan bersama. Namun, ketika mereka berjalan melewati kerumunan orang, seorang pria tua berpakaian lusuh tiba-tiba menghampiri Song Xia. Pria itu menatap wajahnya dengan mata yang penuh keterkejutan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Nona, akhirnya aku menemukanmu. Aku adalah saksi terakhir yang mengetahui siapa sebenarnya orang yang membunuh kedua orang tuamu." Setelah mengucapkan kalimat itu, pria tua tersebut mendadak roboh ke tanah karena sebuah anak panah kecil beracun telah menancap di lehernya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia hanya sempat menggenggam liontin giok milik Song Xia dan berbisik, "Jangan percaya keluarga." Kalimatnya terputus begitu saja, meninggalkan Song Xia dan Lu Yan dalam keterkejutan. Untuk pertama kalinya, keduanya menyadari bahwa
Kematian orang tua Song Xia mungkin bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang telah direncanakan sejak puluhan tahun silam. Kerumunan yang semula dipenuhi suara tawa mendadak berubah menjadi kacau. Orang-orang berteriak panik ketika pria tua itu roboh tepat di depan Song Xia. Lu Yan segera menangkap tubuh pria tersebut, sementara Cheng yang berada tidak jauh dari lokasi langsung mengejar arah datangnya anak panah beracun. Sayangnya, pelaku telah menghilang di tengah lautan manusia. Sebelum napasnya benar-benar berhenti, pria tua itu dengan susah payah memasukkan secarik kertas kecil ke dalam genggaman Song Xia. Setelah itu matanya perlahan tertutup untuk selamanya. Ambulans dan polisi segera berdatangan, tetapi semuanya sudah terlambat. Song Xia berdiri, membeku sambil menggenggam kertas yang mulai basah oleh air matanya. Ia tidak mampu melupakan kalimat terakhir pria tua itu, terutama dua kata yang belum selesai diucapkan, jangan percaya, keluarga. Kalimat tersebut terus terngiang di kepalanya hingga membuat hatinya kembali dipenuhi rasa gelisah. Sesampainya di rumah, Song Xia dan Lu Yan membuka lipatan kertas yang diberikan pria tua itu. Di dalamnya hanya terdapat sebuah alamat tua di pinggiran kota Linan, disertai satu kalimat pendek yang ditulis dengan tangan gemetar, **, semua jawaban ada di rumah tua keluarga Sen. **, Nyonya Wang yang melihat tulisan tersebut langsung berubah pucat. Tangannya bahkan sempat bergetar hingga hampir menjatuhkan secangkir teh. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya mengaku bahwa nama keluarga Sen sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah disebut lagi. Dahulu, keluarga Sen adalah sahabat sekaligus mitra bisnis keluarga Lu. Namun suatu malam terjadi sebuah kebakaran besar yang menewaskan hampir seluruh anggota keluarga mereka. Sejak saat itu, nama Sen seolah lenyap dari dunia bisnis, dan semua orang menganggap tragedi tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Akan tetapi, melihat alamat yang ditinggalkan pria tua itu, Nyonya Wang mulai yakin bahwa kebakaran tersebut kemungkinan besar tidak pernah sesederhana yang dipercaya. Selama ini, malam itu juga Lu Yan memutuskan berangkat ke kota Linan bersama Song Xia, Cheng, dan beberapa pengawal terpercaya. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sebuah kawasan pegunungan yang telah lama ditinggalkan. Di sana berdiri sebuah rumah tua yang hampir runtuh, tertutup semak liar dan debu tebal. Pintu kayunya telah lapuk dimakan usia, tetapi sebuah lambang berbentuk bunga plum masih terlihat jelas di bagian depan rumah. Lambang itu sama persis dengan liontin giok peninggalan ibu Song Xia. Begitu memasuki rumah tersebut, mereka menemukan berbagai perabot tua yang masih tersusun rapi seolah pemiliknya baru saja pergi beberapa hari yang lalu. Di ruang kerja lantai 2, Song Xia menemukan sebuah peti kayu yang terkunci. Anehnya, ketika liontin giok miliknya didekatkan ke lubang kunci, peti itu terbuka dengan sendirinya seakan memang dibuat khusus untuk pemilik liontin tersebut. Di dalam peti itu terdapat puluhan dokumen, foto-foto lama, dan sebuah rekaman video dalam kaset yang masih tersimpan dengan baik. Setelah berhasil memutar rekaman tersebut menggunakan alat lama yang masih berfungsi, layar memperlihatkan wajah ayah Song Xia yang sedang berbicara. Dengan nada sangat serius, ia mengatakan bahwa jika putrinya berhasil menonton rekaman ini, berarti semua yang paling ditakutinya benar-benar telah terjadi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya dan istrinya bukan meninggal karena kecelakaan lalu lintas seperti yang selama ini dipercaya semua orang. Mereka sengaja diburu karena tanpa sengaja menemukan bukti mengenai organisasi rahasia yang telah mengendalikan berbagai keluarga besar selama puluhan tahun, termasuk keluarga Lu, keluarga Sen, dan beberapa konglomerat lainnya. Sebelum sempat menyebut nama pemimpin organisasi tersebut, layar rekaman tiba-tiba dipenuhi gangguan, lalu berhenti total. Pada saat yang sama terdengar suara ledakan keras dari luar rumah. Cheng berlari ke jendela dan melihat puluhan pria bersenjata telah mengepung seluruh bangunan. Di tengah kerumunan itu berdiri seorang pria berjas hitam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan senyum dingin, pria itu menatap rumah tua tersebut lalu berkata melalui pengeras suara. 25 tahun aku menunggu hari ini. Serahkan semua dokumen itu, atau tidak seorang pun akan keluar dari rumah itu dalam keadaan hidup.
Lu Yan langsung mematikan layar pemutar kaset dan memasukkan seluruh dokumen penting ke dalam sebuah tas tahan air. Dari balik jendela, ia melihat puluhan pria bersenjata mulai mengepung rumah tua keluarga Sen dari segala arah. Mereka mengenakan pakaian hitam tanpa tanda pengenal, sementara setiap sudut rumah telah diarahkan dengan senjata laras panjang. Pria berjas hitam yang berdiri di halaman tampak begitu tenang seolah yakin bahwa tidak seorang pun di dalam rumah akan mampu melarikan diri. Lu Yan segera memerintahkan Aceng membawa Song Xia menuju ruang bawah tanah yang baru saja mereka temukan di balik rak buku tua. Menurut denah yang ditemukan di dalam peti, terdapat sebuah lorong rahasia yang dahulu digunakan keluarga Sen sebagai jalur evakuasi saat keadaan darurat. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara ledakan kembali mengguncang seluruh bangunan. Pintu utama rumah hancur berkeping-keping. Disusul langkah kaki puluhan orang yang mulai memasuki rumah sambil mencari setiap ruangan. Aceng bersama para pengawal segera mengambil posisi untuk menahan mereka selama mungkin. Pertempuran sengit pun pecah di dalam rumah tua itu. Suara tembakan, pecahan kaca, dan kayu yang runtuh bercampur menjadi satu. Lu Yan menggenggam tangan Song Xia sambil membawanya berlari menuju ruang bawah tanah. Meskipun luka tembak di bahunya belum pulih sepenuhnya, ia tetap memaksa dirinya bergerak secepat mungkin. Saat mereka hampir mencapai pintu lorong rahasia, tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dari balik bayangan dan mengarahkan pistol tepat ke arah Song Xia. Tanpa berpikir panjang, Lu Yan kembali berdiri di depan wanita itu. Namun kali ini, sebelum peluru ditembakkan, Song Xia justru mengambil sebuah vas tua di dekatnya dan menghantam kepala pria tersebut sekuat tenaga. Pria itu langsung terjatuh hingga pistolnya terpental ke lantai. Lu Yan menatap Song Xia dengan penuh keterkejutan. Wanita yang dulu selalu bergantung pada perlindungannya kini mulai berani melawan demi mempertahankan orang yang dicintainya. Mereka akhirnya berhasil memasuki lorong rahasia dan menutup pintu batu dari dalam. Lorong itu gelap, lembab, dan dipenuhi debu yang telah mengendap selama puluhan tahun. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang tampaknya merupakan tempat persembunyian terakhir keluarga Sen. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu dengan sebuah kotak besi yang lebih modern dibandingkan benda-benda lain di rumah itu. Ketika Song Xia kembali menggunakan liontin giok peninggalan ibunya sebagai kunci, kotak tersebut terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah buku hitam berisi daftar nama, tanggal, dan transaksi keuangan selama puluhan tahun. Selain itu ada sebuah flash drive yang dibungkus rapat agar tidak rusak oleh waktu. Saat Lu Yan menyalakan laptop kecil yang dibawa Aceng, isi flash drive mulai terbuka. Berkas-berkas di dalamnya menunjukkan bukti lengkap mengenai organisasi rahasia yang selama ini mengendalikan berbagai perusahaan besar, memalsukan kecelakaan, melakukan pembunuhan berencana, hingga menyuap banyak pejabat. Di halaman terakhir muncul satu nama yang membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Nama itu bukan milik tuan kedua Lu, bukan pula keluarga Sen ataupun keluarga Lu. Pemimpin organisasi tersebut ternyata adalah ***Gu Tianhao**, seorang pengusaha filantropi yang selama puluhan tahun dikenal masyarakat sebagai tokoh dermawan paling dihormati di negara itu. Seluruh yayasan amal, rumah sakit, dan sekolah yang didirikannya hanyalah kedok untuk menyembunyikan jaringan kejahatan yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam dokumen itu terdapat foto Gu Tianhao sedang berjabat tangan dengan ayah Song Xia. Beberapa hari sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia. Artinya, orang tua Song Xia memang telah menemukan rahasia besar itu dan karena itulah mereka dibungkam untuk selamanya. Belum sempat Lu Yan mencerna semua informasi tersebut, laptop tiba-tiba menerima panggilan video otomatis dari seseorang yang tidak dikenal. Ketika layar menyala, wajah pria berjas hitam yang mengepung rumah tadi muncul sambil tersenyum tipis. Dengan nada tenang ia berkata, "Selamat. Kalian akhirnya menemukan kebenaran. Tapi sekarang, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Tuan Gu ingin bertemu kalian secara langsung." Setelah mengucapkan kalimat itu, layar langsung gelap, sementara dari kejauhan terdengar suara mekanisme besi bergerak. Seluruh lorong
Bawah tanah mulai bergetar hebat, menandakan bahwa jalan keluar mereka perlahan-lahan sedang ditutup dari kedua arah. Lorong bawah tanah berguncang semakin hebat. Debu berjatuhan dari langit-langit, sementara suara besi yang bergesekan terdengar dari kedua ujung lorong. Lu Yan segera menyadari bahwa seluruh jalur pelarian telah dirancang sebagai jebakan. Orang-orang di balik organisasi itu rupanya sudah mengetahui keberadaan ruang rahasia keluarga Sen sejak lama. Mereka hanya sengaja membiarkan siapapun yang mencari kebenaran masuk ke tempat itu, lalu menutup seluruh jalan keluar agar tidak ada saksi yang bisa hidup. Ah Cheng segera memeriksa peta tua yang ditemukan di dalam kotak besi. Setelah menelusuri setiap garis dengan senter kecilnya, ia menemukan sebuah jalur sempit yang tidak tercantum dalam denah utama. Jalur itu tampaknya merupakan lorong darurat yang hanya diketahui oleh kepala keluarga Sen. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari menyusuri lorong sempit tersebut, sementara suara runtuhan di belakang mereka semakin mendekat. Setelah berjalan hampir 15 menit, mereka tiba di sebuah pintu baja tua yang dipenuhi karat. Di tengah pintu itu terdapat lambang bunga plum yang sama dengan liontin giok milik Song Xia. Begitu liontin ditempelkan pada cekungan berbentuk bunga, pintu itu perlahan terbuka dengan suara berderit panjang. Di baliknya terbentang sebuah ruang arsip bawah tanah yang jauh lebih besar daripada perkiraan mereka. Rak-rak besi memenuhi ruangan hingga ke langit-langit, berisi ribuan dokumen, rekaman video, kaset suara, dan hard disk yang tersusun rapi. Di salah satu dinding, tergantung foto-foto puluhan orang dari berbagai kalangan, pengusaha, pejabat, hakim, polisi, hingga tokoh masyarakat. Hampir seluruh wajah diberi tanda merah, seolah menunjukkan siapa saja yang telah menjadi bagian dari organisasi tersebut. Song Xia menatap semua itu dengan napas tertahan. Ia baru menyadari bahwa kematian kedua orang tuanya hanyalah satu dari sekian banyak tragedi yang telah diciptakan organisasi itu selama puluhan tahun demi menjaga rahasia mereka tetap tersembunyi. Di tengah ruang arsip terdapat sebuah meja kayu dengan monitor komputer yang masih menyala. Menggunakan generator cadangan, saat Lu Yan menyalakannya, muncul rekaman lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kali ini wajah ayah Song Xia terlihat jauh lebih tua dan dipenuhi luka. Dengan suara yang lemah ia berkata bahwa apabila rekaman ini berhasil ditemukan, berarti putrinya telah sampai pada tahap terakhir pencarian kebenaran. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gu Tianhao bukan pendiri organisasi tersebut, melainkan hanya pewaris generasi ketiga. Organisasi itu telah berdiri lebih dari 50 tahun dan memiliki jaringan di berbagai kota besar. Tujuan mereka bukan sekadar mengumpulkan kekayaan, melainkan mengendalikan keputusan bisnis dan politik melalui ancaman, pemerasan, serta pembunuhan yang disamarkan sebagai kecelakaan. Ayah Song Xia mengaku pernah menjadi akuntan yang tanpa sengaja menemukan aliran dana rahasia organisasi itu. Ketika mencoba menyerahkan bukti kepada pihak berwenang, seluruh keluarganya justru dijadikan target pembunuhan. Sebelum rekaman berakhir, ia menatap kamera sambil berkata, "Sia-sia, jika suatu hari kau berhasil melihat video ini, jangan membalas dendam. Serahkan semua bukti kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Kejahatan sebesar ini tidak bisa dihancurkan oleh satu keluarga saja." Belum sempat mereka mencerna isi rekaman tersebut, terdengar suara langkah kaki dari balik lorong yang baru saja mereka lewati. Kali ini bukan puluhan orang, melainkan hanya satu orang yang berjalan dengan tenang. Pintu ruang arsip perlahan terbuka, dan seorang pria tua berambut putih memasuki ruangan sambil membawa tongkat kayu hitam. Semua pengawal langsung mengarahkan senjata kepadanya, tetapi pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia tersenyum tipis, lalu memandang Song Xia cukup lama sebelum berkata, "Aku sudah menunggu kedatanganmu selama 25 tahun, Nona Song." Lu Yan segera berdiri di depan Song Xia dengan waspada, namun pria tua itu hanya menggeleng pelan. Dengan suara yang tenang ia melanjutkan, "Namaku Han Bei Chen. Aku bukan musuhmu, tetapi juga bukan temanmu. Dan ada satu kenyataan yang belum kalian ketahui. Orang yang memerintahkan pembunuhan kedua orang tuamu bukanlah Gu Tianhao." Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Song Xia menatap pria tua tersebut dengan
Wajah pucat, sementara Luyan merasakan firasat buruk yang jauh lebih besar. Jika Gu Tianhao bukan dalang sebenarnya, berarti ada seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Seseorang yang bahkan mampu mengendalikan organisasi paling berbahaya di negara itu. Han Beichen perlahan meletakkan tongkatnya di lantai lalu mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak berniat menyerang. Meski begitu, Luyan tetap berdiri di depan Song Xia. Dengan tatapan penuh kewaspadaan, pria tua itu hanya tersenyum tipis sebelum berjalan menuju salah satu rak arsip. Dari balik tumpukan dokumen berdebu, ia mengeluarkan sebuah map kulit yang sudah kusam dimakan usia. Dengan sangat hati-hati ia meletakkan map itu di atas meja, kemudian menatap Song Xia dengan mata yang dipenuhi rasa bersalah. Ia berkata bahwa selama 25 tahun dirinya hidup dalam penyesalan karena gagal menyelamatkan kedua orang tua Song Xia. Selama ini ia sengaja bersembunyi sambil mengumpulkan bukti, menunggu seseorang yang benar bisa menghentikan organisasi itu. Namun semua yang ditemukan Song Xia dan Luyan hanyalah lapisan pertama dari rahasia yang jauh lebih besar. Gu Tianhao memang memimpin organisasi tersebut selama bertahun-tahun, tetapi ia hanyalah seorang pelaksana. Di atasnya masih ada seseorang yang identitasnya bahkan tidak pernah diketahui oleh anggota organisasi sendiri. Semua orang hanya mengenalnya dengan satu nama sandi, yaitu Tuan Zero. Mendengar nama itu, Ah Cheng langsung membuka kembali flash drive yang ditemukan di ruang rahasia. Setelah menelusuri ribuan dokumen, ia akhirnya menemukan sebuah folder terenkripsi yang sebelumnya tidak bisa dibuka. Berkat kode yang diberikan Han Beichen, folder tersebut berhasil terbuka. Di dalamnya terdapat laporan keuangan, daftar transaksi, hingga rekaman komunikasi rahasia. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah foto hitam putih yang diambil lebih dari 30 tahun lalu. Dalam foto itu tampak Gu Tianhao sedang berdiri dengan penuh hormat di belakang seseorang yang wajahnya sengaja disamarkan oleh bayangan. Walaupun wajah pria itu tidak terlihat jelas, ada satu benda yang sangat mencolok, yaitu sebuah cincin bermotif naga emas yang dikenakannya. Han Beichen langsung mengenali cincin tersebut. Dengan suara berat ia menjelaskan bahwa cincin itu hanya dimiliki oleh pemimpin tertinggi organisasi, simbol kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selama puluhan tahun tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli Tuan Zero karena setiap perintah selalu disampaikan melalui perantara. Bahkan, Gu Tianhao sendiri hanya menerima instruksi tanpa pernah mengetahui siapa orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Saat semua orang masih terdiam memikirkan kenyataan itu, layar komputer tiba-tiba menyala sendiri. Sebuah panggilan video kembali muncul tanpa ada yang menyentuh perangkat tersebut. Kali ini yang tampil bukan pria berjas hitam ataupun Gu Tianhao, melainkan sosok pria tua dengan wajah yang tertutup topeng hitam. Suaranya terdengar tenang, tetapi setiap kata yang diucapkannya membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ia mengatakan bahwa Song Xia telah berhasil melampaui semua perkiraan mereka. Tidak hanya berhasil menemukan ruang arsip keluarga Shen, tetapi juga membuka seluruh rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Namun pria bertopeng itu sama sekali tidak terlihat panik. Sebaliknya, ia justru mengucapkan selamat kepada Song Xia karena telah berhasil mencapai tahap terakhir permainan. Menurutnya, semua yang terjadi sejak kematian kedua orang tua Song Xia hingga pertemuannya dengan Luyan sebenarnya telah berada dalam pengawasan organisasi. Bahkan penculikan, surat wasiat, dan berbagai konflik keluarga Lu hanyalah langkah-langkah kecil untuk menguji apakah Song Xia benar-benar pantas mengetahui kebenaran. Belum sempat Song Xia mengajukan satu pertanyaan pun, pria bertopeng itu mengangkat sebuah dokumen tua ke depan kamera. Di sudut kanan dokumen tersebut terlihat jelas tanda tangan ayah Song Xia. Dengan suara dingin ia berkata bahwa ayah Song Xia pernah menjadi anggota inti organisasi sebelum akhirnya memilih berkhianat. Kalimat itu membuat Song Xia langsung membeku. Ia menggeleng berulang kali karena tidak sanggup mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Han Beichen juga tampak sangat terkejut karena selama bertahun-tahun ia yakin ayah Song Xia hanyalah korban. Pria bertopeng itu kemudian tertawa pelan dan berkata bahwa jika Song Xia ingin
Mengetahui seluruh kebenaran tentang masa lalu ayahnya, tentang siapa sebenarnya Tuan Zero, dan tentang alasan keluarganya diburu selama puluhan tahun, maka ia harus datang sendiri ke Asteris Pulau Qinglong Asteris, sebuah pulau pribadi yang bahkan tidak tercantum di peta resmi negara. Setelah mengucapkan kalimat itu, layar kembali menjadi gelap. Seluruh ruang arsip dipenuhi keheningan. Song Xia menggenggam erat liontin peninggalan ibunya, sementara Lu Yan memegang tangannya. Dengan kuat, mereka akhirnya menyadari bahwa perjalanan selama ini belumlah mencapai akhir. Justru sekarang, mereka baru saja berdiri di gerbang menuju rahasia terbesar yang akan menentukan masa depan mereka semua. Meskipun masih dipenuhi kebingungan akibat pengakuan mengejutkan dari pria bertopeng itu, Song Xia berusaha menenangkan pikirannya. Ia menolak untuk langsung mempercayai setiap kata yang didengarnya. Selama ini terlalu banyak orang menggunakan kebohongan untuk mengendalikan hidupnya, dan ia tidak ingin kembali terjebak dalam permainan yang sama. Lu Yan menggenggam tangannya erat sambil berkata bahwa apapun masa lalu ayah Song Xia, hal itu tidak akan pernah mengubah siapa Song Xia saat ini. Wanita yang dikenalnya adalah seseorang yang berhati baik, rela berkorban demi orang lain, dan tidak pernah tergoda oleh kekayaan ataupun kekuasaan. Kata-kata sederhana itu perlahan menguatkan hati Song Xia. Ia mengangguk pelan lalu berkata bahwa mereka akan mencari kebenaran dengan bukti, bukan dengan ancaman atau manipulasi dari siapapun. Han Beichen kemudian membuka map kulit tua yang sejak tadi dibawanya. Di dalamnya terdapat beberapa surat asli yang ditulis oleh ayah Song Xia bertahun-tahun silam. Setelah membaca satu per satu surat tersebut, Lu Yan dan Song Xia akhirnya memahami kenyataan yang sesungguhnya. Ayah Song Xia memang pernah bekerja untuk organisasi itu, tetapi bukan sebagai pelaku kejahatan. Ia adalah seorang akuntan muda yang direkrut karena kecerdasannya dalam mengelola keuangan. Selama bertahun-tahun ia tidak mengetahui bahwa perusahaan tempatnya bekerja hanyalah kedok bagi organisasi kriminal. Baru setelah menemukan aliran dana mencurigakan dan daftar korban yang terus bertambah, ia mulai menyelidiki semuanya secara diam-diam. Ketika akhirnya mengetahui identitas beberapa pelaku utama, ia mencoba mengumpulkan bukti untuk membongkar organisasi tersebut. Sayangnya, tindakannya diketahui lebih dulu. Sejak hari itulah ia bersama istrinya menjadi buronan organisasi. Mereka terus berpindah-pindah kota sambil berusaha melindungi Song Xia yang saat itu masih kecil, hingga akhirnya tragedi yang selama ini dianggap sebagai kecelakaan pun terjadi. Di antara surat-surat itu terdapat satu amplop yang belum pernah dibuka. Di bagian depannya, tertulis jelas nama Asteris untuk Xia, hanya boleh dibuka ketika semua kebenaran mulai terungkap. Asteris dengan tangan yang gemetar, Song Xia membuka amplop tersebut. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat dari ayahnya. Ia menuliskan bahwa jika putrinya berhasil membaca surat itu, berarti dirinya telah tumbuh menjadi wanita yang kuat. Sang ayah juga mengaku bahwa ia sengaja menyembunyikan sebagian kebenaran agar Song Xia tidak menghabiskan hidupnya untuk membalas dendam. Menurutnya, organisasi itu tidak akan pernah benar-benar hancur hanya dengan membunuh para pemimpinnya. Yang harus dihancurkan adalah sistem yang membuat kejahatan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di bagian akhir surat, ayah Song Xia menyebutkan satu nama yang belum pernah muncul sebelumnya, yaitu Asteris Proyek Fajar Project. Daun Asteris. Ia menulis bahwa seluruh bukti mengenai organisasi sebenarnya telah diserahkan kepada seseorang yang sangat dipercaya. Jika suatu hari Song Xia ingin mengakhiri semuanya, maka ia harus menemukan orang tersebut sebelum organisasi berhasil menemukannya lebih dulu. Saat semua orang masih mencerna isi surat itu, laptop kembali mengeluarkan bunyi notifikasi. Kali ini bukan panggilan video, melainkan sebuah koordinat yang dikirim secara anonim. Bersamaan dengan koordinat itu terdapat satu kalimat singkat, **, jika ingin mengetahui siapa penjaga terakhir Project Dawn, datanglah besok sebelum matahari terbit. Datang hanya berdua. Jika membawa orang lain, semuanya akan berakhir. **, Lu Yan dan Song Xia saling berpandangan. Mereka tahu pesan itu bisa saja merupakan jebakan baru. Namun mereka juga menyadari bahwa inilah satu-satunya
Petunjuk yang dapat membawa mereka semakin dekat kepada orang yang menyimpan seluruh kebenaran. Setelah berpikir cukup lama, Luyan akhirnya berkata bahwa kali ini mereka tidak akan lagi berjalan mengikuti rencana musuh. Mereka akan datang sesuai undangan, tetapi dengan strategi yang telah dipersiapkan sendiri. Di luar rumah tua keluarga Sen, langit mulai berubah gelap dan hujan perlahan turun membasahi pegunungan. Di balik derasnya hujan, seseorang diam-diam mengawasi rumah itu melalui teropong dari puncak bukit. Sosok misterius tersebut tersenyum tipis. Sambil berbisik, akhirnya, bidak terakhir mulai bergerak. Sekarang permainan sesungguhnya benar-benar dimulai. Keesokan harinya, bahkan sebelum matahari mulai terbit, Luyan dan Song Xia sudah meninggalkan rumah persembunyian keluarga Sen. Mereka sengaja berangkat hanya berdua sesuai isi pesan misterius itu, tetapi tanpa sepengetahuan siapapun, Aceng telah menyiapkan tim pengawas yang menjaga dari jarak beberapa kilometer. Luyan tahu bahwa siapapun yang mengirim koordinat tersebut pasti telah memperhitungkan setiap kemungkinan. Karena itu, mereka tidak boleh menunjukkan sedikit pun tanda bahwa masih ada orang lain yang mengikuti. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam melewati jalan pegunungan yang berkabut, mereka akhirnya tiba di sebuah mercusuar tua yang berdiri sendirian di tepi laut. Bangunan itu tampak telah lama ditinggalkan, namun pintu besinya terbuka seolah memang sedang menunggu kedatangan mereka. Ketika keduanya melangkah masuk, suara ombak yang menghantam tebing berpadu dengan hembusan angin dingin, menciptakan suasana yang begitu sunyi hingga setiap langkah kaki terdengar jelas di dalam lorong batu. Di puncak mercusuar, seorang wanita tua berusia sekitar 70 tahun telah duduk menunggu. Sambil memandangi lautan, rambutnya yang memutih ditiup angin, sementara di hadapannya tergeletak sebuah koper logam berwarna hitam. Tanpa menoleh, ia langsung menyebut nama Song Xia dengan suara lembut. Song Xia terkejut karena merasa belum pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Perlahan wanita tersebut berdiri, lalu memperlihatkan sebuah foto lama yang membuat napas Song Xia seakan berhenti. Dalam foto itu tampak kedua orang tuanya sedang tersenyum bersama wanita tua tersebut ketika mereka masih muda. Air mata langsung memenuhi mata Song Xia. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Asteris Luo Meilin Asteris, sahabat sekaligus rekan perjuangan kedua orang tua Song Xia. Selama lebih dari 25 tahun, dialah yang dipercaya menjaga seluruh arsip Asteris Project Dawn Asteris, sambil terus berpindah-pindah tempat agar tidak ditemukan oleh organisasi. Ia mengatakan bahwa ayah Song Xia pernah berpesan, jika suatu hari putrinya berhasil menemukannya, berarti waktunya telah tiba untuk mengakhiri semuanya. Luo Meilin kemudian membuka koper logam itu. Di dalamnya terdapat puluhan hard disk terenkripsi, buku catatan asli milik ayah Song Xia, serta sebuah perangkat penyimpanan data berukuran kecil yang diberi label Asteris, Dawn Core, Asteris. Dengan wajah serius, ia menjelaskan bahwa seluruh bukti kejahatan organisasi memang berada di dalam perangkat tersebut. Bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga identitas seluruh anggota, rekaman pembunuhan, jaringan perusahaan bayangan, hingga daftar pejabat yang selama puluhan tahun menerima suap. Bukti itu cukup untuk menghancurkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Namun sebelum menyerahkan perangkat tersebut, Luo Meilin mengungkapkan satu kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa organisasi sudah mengetahui keberadaannya sejak beberapa bulan lalu. Selama ini mereka sengaja tidak menangkapnya karena ingin menggunakan dirinya sebagai umpan agar Song Xia datang mengambil Dawn Core. Dengan kata lain, sejak menerima pesan koordinat semalam, Song Xia dan Luyan sebenarnya sudah berjalan tepat sesuai rencana musuh. Belum sempat Luo Meilin menyelesaikan penjelasannya, suara baling-baling helikopter tiba-tiba memenuhi langit di atas mercusuar. Beberapa kendaraan bersenjata muncul dari jalan pegunungan. Sementara puluhan pria berpakaian hitam mengepung seluruh area. Dari salah satu helikopter turun seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan jas abu-abu yang rapi dan ekspresi tenang. Semua anak buah langsung membungkukkan kepala begitu ia menginjak tanah. Pria itu melepas kacamata hitamnya perlahan, lalu menatap Song Xia dengan senyum yang sulit ditebak. Berbeda,
Dengan Gu Tianhao atau para musuh sebelumnya, sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru tampak seperti seseorang yang telah lama menunggu pertemuan itu. Dengan suara tenang ia berkata, "Selamat datang, Song Xia. Aku sudah menunggu hari ini selama 25 tahun." Luo Meilin langsung memucat begitu melihat wajah pria tersebut. Bibirnya bergetar, sebelum akhirnya berbisik pelan, "Tidak mungkin, jadi selama ini, kaulah Tuan Zero Yang." Sebenarnya, mendengar kalimat itu, Lu Yan langsung melangkah ke depan untuk melindungi Song Xia. Namun pria tersebut hanya tersenyum tipis, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat mereka semua membeku, "Tidak. Tuan Zero yang asli sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Aku hanyalah orang yang mewarisi namanya. Dan orang yang membunuh kedua orang tua Song Xia adalah ayahku sendiri." Pengakuan pria itu membuat waktu seakan berhenti. Song Xia berdiri membeku dengan wajah pucat, sementara tangannya yang menggenggam liontin giok mulai bergetar hebat. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun ia hidup hanya dengan satu pertanyaan. Siapa yang telah merenggut kedua orang tuanya? Kini, ketika jawaban itu akhirnya berada di hadapannya, hatinya justru dipenuhi kekosongan. Pria berjas abu-abu itu melangkah perlahan, mendekat tanpa sedikit pun menunjukkan niat menyerang. Dengan nada tenang ia memperkenalkan dirinya sebagai Qin Ziyuan Asteris. Ia mengaku memang mewarisi seluruh kekuasaan organisasi setelah ayahnya meninggal dunia, tetapi sejak hari pertama ia mengambil alih, dirinya justru berusaha menghancurkan organisasi yang telah diwariskan kepadanya. Menurutnya, sang ayah telah berubah menjadi monster yang mengorbankan siapa saja demi mempertahankan kekuasaan, termasuk membunuh keluarga Song ketika mereka mengetahui terlalu banyak rahasia. Namun, sebelum Qin Ziyuan sempat menghentikan semua itu, ayahnya lebih dahulu meninggal karena penyakit yang dideritanya, meninggalkan organisasi dalam keadaan kacau dan penuh perebutan kekuasaan. Luo Meilin menatap Qin Ziyuan dengan penuh kebencian. Baginya, tidak ada alasan apapun yang dapat menghapus dosa keluarga Qin. Namun Qin Ziyuan tidak berusaha membela diri. Ia justru mengeluarkan sebuah buku harian tua yang sampulnya mulai rapuh dimakan usia. Buku itu ternyata milik ayahnya sendiri. Dengan suara berat ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dirinya hidup sebagai anak yang membenci ayahnya. Setelah kematian sang ayah, ia menemukan buku harian tersebut dan baru mengetahui seluruh kebenaran. Di halaman terakhir tertulis pengakuan bahwa pembunuhan terhadap keluarga Song adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan sepanjang hidupnya. Bahkan sebelum meninggal, ayah Qin Ziyuan sempat memerintahkan beberapa anak buah untuk menghentikan pengejaran terhadap Song Xia yang saat itu masih kecil. Sayangnya, organisasi telah terpecah menjadi beberapa kelompok yang saling berebut kekuasaan. Sebagian memilih mengikuti perintah terakhir sang pemimpin, sementara sebagian lainnya tetap melanjutkan perburuan demi menguasai seluruh bukti yang ditinggalkan ayah Song Xia. Karena itulah selama 25 tahun terakhir masih ada begitu banyak orang yang terus memburu Song Xia. Lu Yan tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia bertanya mengapa Qin Ziyuan baru muncul. Sekarang jika memang benar ingin menghentikan semua ini. Qin Ziyuan menghela napas panjang sebelum menjawab bahwa dirinya tidak memiliki bukti yang cukup untuk membersihkan organisasi dari dalam. Setiap kali mencoba bertindak, para pengkhianat selalu bergerak lebih cepat. Ia membutuhkan seseorang yang mampu mengumpulkan seluruh bukti dari luar organisasi, dan orang itu tidak lain adalah Song Xia sendiri. Semua perjalanan yang dilalui Song Xia, mulai dari menemukan rumah keluarga Shen, membuka Project Dawn, hingga memperoleh seluruh arsip rahasia, tanpa disadari telah menyatukan seluruh potongan bukti yang selama ini tersebar di berbagai tempat. Kini, hanya ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan, yaitu menyerahkan semua bukti tersebut kepada tim investigasi internasional yang selama ini diam-diam telah bekerja sama dengan Qin Ziyuan. Jika langkah itu berhasil, organisasi akan runtuh untuk selamanya. Namun tepat ketika secercah harapan mulai muncul, suara ledakan keras mengguncang mercusuar. Salah satu helikopter yang berada di atas tiba-tiba meledak di udara sebelum jatuh ke laut. Semua orang refleks menoleh ke arah langit. Dari kejauhan,
belasan drone bersenjata muncul secara bersamaan, diikuti iring-iringan kendaraan lapis baja yang melaju menuju mercusuar. Wajah Qin Ziyuan yang selama ini tenang mendadak berubah serius. Ia langsung berteriak agar semua orang berlindung. Dengan suara yang dipenuhi kecemasan, ia berkata bahwa mereka telah terlambat. Kelompok yang benar-benar mengendalikan organisasi ternyata bukan lagi sisa pengikut ayahnya. Selama beberapa tahun terakhir, seluruh kekuasaan diam-diam telah direbut oleh faksi baru yang jauh lebih kejam. Pemimpin mereka dikenal dengan nama Phoenix, sosok misterius yang bahkan belum pernah dilihat Qin Ziyuan sekalipun. Saat drone-drone itu mulai mengarahkan senjatanya ke mercusuar, sebuah suara wanita terdengar melalui pengeras suara yang menggema di seluruh tebing. Dengan tawa dingin ia berkata, "Terima kasih telah mengumpulkan semua bukti di satu tempat. Sekarang, aku tinggal menghancurkan kalian semua, dan sejarah akan kembali dimulai dari nol." Kalimat itu menandai bahwa musuh terbesar mereka ternyata baru saja menampakkan diri. Suara wanita yang menamakan dirinya Phoenix masih menggema di seluruh tebing ketika puluhan drone mulai menurunkan ketinggian. Dalam hitungan detik, mercusuar tua itu berubah menjadi medan perang. Ledakan demi ledakan menghancurkan dinding batu yang telah berdiri selama puluhan tahun. Qin Ziyuan segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membentuk garis pertahanan dan melindungi Song Xia serta Luyan. Meskipun selama ini mereka berada di pihak yang berbeda, saat itu mereka memiliki musuh yang sama. Luyan bersama Ah Cheng bergerak cepat, membawa Song Xia dan Luo Meilin turun menuju ruang bawah mercusuar. Namun sebelum mereka sempat mencapai tangga, salah satu drone melepaskan rudal kecil yang menghantam lantai tepat di depan mereka. Ledakan keras membuat seluruh bangunan bergetar hebat. Debu memenuhi udara, hingga hampir tidak ada yang bisa melihat apapun. Dalam kekacauan itu, Luyan memeluk Song Xia erat-erat untuk melindunginya dari reruntuhan batu yang berjatuhan dari langit-langit. Di luar mercusuar, pasukan bersenjata Phoenix mulai menyerbu dari segala arah. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa lambang, dilengkapi perlengkapan tempur paling modern. Berbeda dengan organisasi lama yang mengandalkan jaringan rahasia dan manipulasi, kelompok Phoenix adalah pasukan militer bayangan yang bergerak dengan disiplin tinggi. Qin Ziyuan segera menyadari bahwa mereka tidak mungkin mampu bertahan lama. Ia lalu menyerahkan sebuah kartu logam berwarna emas kepada Luyan. Kartu itu berisi kode akses untuk membuka server utama organisasi yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Qin Ziyuan berkata bahwa jika dirinya gagal keluar hidup-hidup dari tempat itu, Luyan harus membawa Song Xia menuju pusat data tersebut. Seluruh bukti kejahatan organisasi bisa disebarluaskan ke seluruh dunia hanya dengan satu perintah. Sebelum Luyan sempat menjawab, suara tembakan kembali terdengar. Qin Ziyuan langsung berbalik dan memimpin anak buahnya menghadapi gelombang serangan berikutnya, memberi kesempatan kepada Luyan dan Song Xia untuk melarikan diri. Saat mereka berhasil keluar melalui lorong rahasia di belakang mercusuar, sebuah kapal cepat sudah menunggu di dermaga kecil sesuai pengaturan Qin Ziyuan sebelumnya. Baru beberapa menit kapal melaju meninggalkan pantai, mercusuar tua itu tiba-tiba dilalap ledakan dahsyat yang menerangi langit pagi. Song Xia menatap kobaran api dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah Qin Ziyuan, Luo Meilin, atau siapapun yang masih berada di dalam berhasil selamat. Hatinya terasa sangat berat karena semakin banyak orang harus mengorbankan hidup demi melindunginya. Luyan menggenggam tangannya erat sambil berkata bahwa semua pengorbanan itu tidak boleh menjadi sia-sia. Mereka harus menghentikan organisasi Phoenix, apapun risikonya. Song Xia mengangguk perlahan. Kini tujuannya bukan lagi sekadar mencari keadilan bagi kedua orang tuanya, tetapi mengakhiri rantai kejahatan yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan selama puluhan tahun. Sementara kapal mereka terus melaju di tengah lautan, di sebuah ruang komando bawah tanah yang dipenuhi layar raksasa, seorang wanita berambut panjang berdiri membelakangi puluhan operator. Wajahnya masih belum terlihat jelas karena hanya diterangi cahaya monitor. Salah seorang bawahannya melaporkan bahwa Luyan dan Song Xia berhasil melarikan diri sambil membawa kartu akses server utama. Bukannya marah, wanita itu justru tersenyum puas.
Ia perlahan mengambil sebuah foto lama yang memperlihatkan Song Xia saat masih berusia sekitar 5 tahun. Dengan lembut ia mengusap foto itu sebelum berkata, biarkan mereka pergi. Mereka sedang menuju tempat yang memang kuinginkan. Seorang bawahan yang kebingungan bertanya mengapa mereka tidak mengejar kapal tersebut. Wanita itu menoleh sedikit hingga sebagian wajahnya terlihat. Di bawah mata kirinya terdapat tanda lahir berbentuk bulan sabit. Dengan suara dingin ia menjawab, karena server itu bukan akhir dari permainan, melainkan pintu menuju proyek terakhir yang bahkan ayah Song Xia tidak pernah sempat mengetahuinya. Ia lalu menatap layar besar yang menampilkan posisi kapal Luyan dan Song Xia di tengah lautan. Di sudut layar muncul nama sebuah fasilitas rahasia yang membuat seluruh ruangan hening, ** Project Elysium, status, aktif ***. Saat nama proyek itu muncul, wanita yang dikenal sebagai Phoenix tersenyum tipis dan berbisik. Selamat datang di babak terakhir. Kapal cepat yang membawa Luyan dan Song Xia terus membelah ombak menuju koordinat yang tersimpan di dalam kartu emas peninggalan Qin Ziyuan. Selama perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa beristirahat. Song Xia terus memandangi laut yang luas sambil memikirkan semua orang yang telah mengorbankan hidup demi melindunginya. Ia teringat kedua orang tuanya, Luo Meilin, Han Beichen, bahkan Qin Ziyuan yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Luyan yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata bahwa rasa bersalah tidak akan mengubah masa lalu. Cara terbaik menghormati semua pengorbanan itu adalah menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Song Xia mengangguk pelan. Kini ia tidak lagi sekadar mencari kebenaran tentang keluarganya. Ia ingin memastikan tidak akan ada lagi anak yang harus kehilangan orang tua karena organisasi kejam seperti Phoenix. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah pulau kecil yang bahkan tidak memiliki nama pada peta navigasi biasa. Di tengah pulau itu berdiri sebuah kompleks penelitian bawah tanah dengan sistem keamanan yang sangat canggih. Anehnya, ketika Luyan memasukkan kartu emas ke panel utama, seluruh pintu otomatis langsung terbuka tanpa hambatan. Tidak terdengar alarm ataupun suara peringatan, seolah-olah sistem memang telah menunggu kedatangan mereka sejak awal. Begitu memasuki ruang utama, mereka menemukan deretan komputer super, server berukuran raksasa, dan layar-layar yang masih aktif meskipun tempat itu tampak telah lama ditinggalkan. Di tengah ruangan terdapat sebuah konsol utama dengan tulisan * Project Elysium * yang menyala terang. Saat Song Xia menyentuh panel tersebut, seluruh layar di ruangan tiba-tiba aktif secara bersamaan. Wajah ayahnya muncul dalam rekaman video yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan wajah yang tampak jauh lebih tua, ayah Song Xia menatap kamera sambil berkata bahwa jika rekaman ini berhasil diputar, berarti putrinya telah mencapai tempat yang selama puluhan tahun hanya diketahui oleh segelintir orang. Ia kemudian mengungkapkan bahwa Project Elysium bukanlah proyek senjata, bukan pula proyek militer seperti yang selama ini diyakini banyak orang. Elysium adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengumpulkan seluruh bukti kejahatan organisasi secara otomatis dari berbagai negara. Sistem itu mampu melacak transaksi ilegal, komunikasi rahasia, hingga identitas para pelaku tanpa diketahui siapapun. Ayah Song Xia sengaja menyembunyikan inti sistem tersebut agar tidak jatuh ke tangan organisasi. Namun, sebelum proyek itu selesai sepenuhnya, ia diburu dan akhirnya dibunuh. Dengan suara yang mulai bergetar, ia mengatakan bahwa jika Song Xia telah sampai di tempat ini, hanya ada dua pilihan. Mengaktifkan Elysium dan membongkar seluruh organisasi, atau menghancurkan sistem itu selamanya agar tidak pernah disalahgunakan oleh orang lain. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Song Xia. Belum sempat Song Xia menentukan pilihan, seluruh lampu di fasilitas bawah tanah mendadak padam selama beberapa detik. Ketika listrik kembali menyala, semua monitor menampilkan wajah Phoenix secara bersamaan. Kali ini wajahnya terlihat jelas tanpa sedikit pun disembunyikan. Ia adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan tatapan yang dingin namun penuh percaya diri. Phoenix tersenyum tipis sambil bertepuk tangan perlahan. Ia memuji Song Xia karena akhirnya berhasil mencapai pusat Project Elysium.
sesuatu yang bahkan gagal dilakukan ayahnya puluhan tahun lalu. Namun kemudian ia mengungkapkan sebuah fakta yang membuat Song Xia dan Lu Yan sama-sama terdiam. Phoenix mengatakan bahwa dirinya bukan datang untuk merebut Elysium, melainkan untuk menghancurkannya. Menurutnya, sistem itu terlalu berbahaya untuk dimiliki siapapun karena mampu mengendalikan seluruh jaringan informasi dunia. Setelah berkata demikian, hitungan mundur selama 30 menit tiba-tiba muncul di layar utama. Sirene darurat mulai berbunyi di seluruh fasilitas. Phoenix tersenyum sambil mengucapkan kalimat terakhirnya. Dalam 30 menit, seluruh pulau ini akan musnah bersama Project Elysium. Sekarang, buktikan apakah kalian akan menyelamatkan dunia, atau menyelamatkan diri kalian sendiri. Sirene darurat yang meraung tanpa henti membuat seluruh fasilitas bawah tanah berubah menjadi kacau. Di setiap layar monitor, hitungan mundur terus berkurang dari 30 menit menjadi 29 menit 50 detik, lalu terus berjalan tanpa ampun. Lampu merah berkedip di sepanjang lorong, sementara suara sistem otomatis berulang kali memperingatkan bahwa proses penghancuran telah dimulai dan tidak dapat dibatalkan melalui prosedur biasa. Song Xia berdiri, terpaku di